Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, Bapak Ibu para dosen, dan para pelajar dimanapun berada. Oke, hari ini kami dari STIMIK Banjarbaru mengadakan webinar secara online dengan tema membuat kuis edukatif interaktif di era new normal. Walaupun ini seminar, tapi sesuai dengan tema kita adalah membuat. Artinya untuk webinar kali ini kita lebih ke arah untuk teori tidak terlalu banyak saya bahas. Intinya kita membahas tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan. Sekalian bagaimana melihat report dari hasil kuis yang nanti kita akan buat. Pada kali ini saya menyampaikan dua materi, yaitu salah satunya menggunakan Kahoot dan salah satunya menggunakan Quizizz. Jadi yang saya sampaikan hari ini Kahoot dan Quiz. Walaupun sebenarnya di internet sekarang atau online banyak aplikasi-aplikasi lainnya selain dari Kahoot dan Quiz. Yang saya pakai Kahoot dan Quiz. Selain dua ini, sekedar pengantar saja, banyak lagi aplikasi di antara dua ini yang bisa digunakan atau hampir mirip dengan Kahoot dan Quiz, yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran. Antara lain, untuk sekedar diketahui, ada aplikasi yang bernama Slido. Siapa tahu Bapak Ibu nanti pengen menggunakan Slido. Ada juga yang cukup terkenal, Mentimeter. Kalau dua ini dirasa kurang, ada lagi yang lain, Easy Test Maker. Kalau dirasa kurang, ada lagi Classmaker. Sebagai informasi, ada lagi yang lainnya, Poll Everywhere. Kalau mau yang offline, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti Quiz Creator. Kalau masih kurang, masih ada yang lain. Pollmaker. Ada lagi punyanya Google Classroom. Ada lagi Seesaw, ada Slack, ada Remind, ada Adityo, dan sebagainya. Jadi banyak di internet aplikasi-aplikasi sebagai media pembelajaran selain daripada Kahoot dan Quiz. Ini beberapa yang saya tuliskan. Jadi Bapak Ibu, kalau dirasa Kahoot agak kurang, ada kurang-kurangnya atau kurang memuaskan, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Ada yang offline, sekalian ada juga yang online. Untuk kali ini, saya menyampaikan aplikasi yang digunakan adalah Kahoot dan Quiz. Dua-duanya antara Kahoot dan Quiz, ada yang berbasis Windows, ada berbasis Android, juga bisa digunakan di iPhone. Quiz juga bisa pakai Windows,
berarti menggunakan webnya, atau bisa menggunakan Android, berarti download aplikasinya, atau bisa juga menggunakan iPhone, download juga aplikasinya di iPhone. Jadi tidak harus Windows, karena masih bisa digunakan di Android dan juga bisa digunakan di iPhone. Ini beberapa media pembelajaran. Tapi yang tidak ada guru di internet. Yang ada cuma medianya saja, sedangkan guru tidak mungkin bisa tergantikan, atau guru dan dosen tidak mungkin tergantikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Semuanya ini hanya media. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Tanpa media-media ini, Bapak Ibu masih bisa mengajar. Tapi ada media ini tanpa guru, maka pembelajaran tidak mungkin bisa dijalankan. Oke, sebagai perkenalan, nama saya Ahmad Tadi. Sekarang ini saya mengajar di STIMIK Banjarbaru sebagai dosen tetap. Kemudian kebetulan juga asesor untuk bidang kompetensi teknologi informasi. Kebetulan juga di STIMIK Banjarbaru saya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi. Untuk pendidikan SD di kampung halaman, sanawiyah di kampung halaman, aliyah di kampung halaman, S1-nya di STIMIK Banjarbaru, dan S2-nya di Amikom Yogyakarta. Untuk email ahmadfahadi@gmail.com. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau berikut-berikutnya ada yang mau atau kurang jelas, silakan ditanyakan di email. Oke, untuk materi, ada 2 materi. Materi bisa di-download di webnya STIMIK. Materi ada saya taruh di web STIMIK Banjarbaru. Bapak Ibu silakan kalau nanti mau mendownload materinya dalam bentuk PDF. Apabila ingin dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube-nya STIMIK Banjarbaru atau channel YouTube saya. Ada 2 video bagaimana cara membuat Kahoot dan bagaimana cara membuat kuis. Juga bagaimana cara menjalankan dan bagaimana melihat reportnya. Kalau yang di web STIMIK itu bentuknya PDF, langkah per langkah. Kalau yang di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat dalam bentuk video. Ada materi Kahoot dan materi kuis. Untuk link YouTube-nya ada materi yang di website. Jadi Bapak Ibu bisa download di website, kemudian di sana ada link YouTube-nya. Atau bisa juga buka channel STIMIK Banjarbaru. Oke, sekedar teori sedikit. Dalam komunikasi, kita harus mempertajam pesan. Ya, bisa dikatakan dalam atau saat kita mengajar, kita harus mempertajam pesan yang ingin kita sampaikan ke siswa. Agar siswa dapat menangkap apa yang kita sampaikan. Agar yang kita sampaikan tersimpan di memori para siswa atau para mahasiswa. Sebisa mungkin kita pertajam materi atau apa yang ingin kita sampaikan, apa inti-inti yang kita sampaikan, agar siswa dapat menyimpan dengan baik apa yang kita sampaikan di dalam memorinya. Apa yang kita sampaikan ke mahasiswa bisa tersimpan dengan baik. Salah satunya harus kita pertajam apa yang pengen kita sampaikan. Menurut teori, salah satunya dengan menggunakan media multimedia. Ada yang mengatakan dengan multimedia itu merupakan salah satu alat
untuk mempertajam pesan yang ingin kita sampaikan. Karena dengan multimedia bisa menarik indera, baik itu indera penglihatan maupun pendengaran, jika media yang kita gunakan menggunakan sound juga. Menurut teori, dengan multimedia, apa yang kita sampaikan akan lebih gampang diterima, akan lebih gampang diingat. Tapi semuanya ya tergantung Bapak Ibu bagaimana cara menyampaikannya. Sedangkan multimedia cuma medianya saja. Tapi menurut teori, dengan multimedia, dengan bantuan multimedia, informasi akan lebih tajam dan akan lebih gampang untuk diterima. Menurut teori lagi, oleh CTR, orang akan mampu mengingat apa yang dilihatnya. Kemungkinannya sekitar 20%. Dia akan ingat apa yang dia lihat. Sekitar 20% kemampuan mengingatnya. Kemampuan atau daya simpannya sekitar 20% apabila jika hanya dilihat. Menurut CTR. Dan juga menurut CTR, orang akan mampu mengingat apa yang didengarnya. Katanya CTR, orang akan mampu mengingat lebih baik jika didengar daripada dilihat. Kalau dilihat, kemampuan mengingatnya sekitar 20%. Apabila mendengar, maka kemampuan mengingatnya sekitar 30%. Orang akan mampu mengingat jika dia melihat sekaligus dia mendengar. Sekitar 50% dia akan ingat. Jika dia lihat sekaligus dia dengar. Dan orang akan mampu mengingat sekitar 80% jika dia lihat, dia dengar sekaligus dia lakukan. Atau kalau dalam sekolah atau kuliah, dia mendengar teori, dia melihat materi, sekaligus dia mempraktekkan. Maka kemungkinan mahasiswa dan siswa akan mampu mengingat sekitar 80%. Dia lihat apa yang disampaikan dosen atau apa yang disampaikan guru, dia dengarkan apa yang disampaikan guru, setelah dia lihat, dia dengarkan, kemudian dipraktekkan, maka kemungkinan ingatnya sekitar 80%. Hubungannya dengan multimedia. Jika kita mengajar pakai slide, kemudian kita sampaikan, kemudian kita tanya jawab dengan media tanya jawab, maka kemungkinan ingat 80%. Misal kita gunakan Kahoot atau kita gunakan Quizizz dalam sesi tanya jawabnya. Maka kemungkinan ingatnya sekitar 80%. Jadi siswa atau mahasiswa melihat, mendengar, kemudian kita tanya jawab menggunakan fasilitas multimedia. Untuk kali ini kita gunakan Kahoot sama Quizizz. Maka kemungkinan ingatnya sekitar 80%. Itu menurut CTR. Bagaimana dengan siswa atau mahasiswa kita? Ya tergantung siswanya atau tergantung mahasiswanya. Kalau ini secara general. Jadi, dengan quiz, dengan Kahoot, itu salah satu media, bentuknya multimedia, maka kemungkinan siswa atau mahasiswa kita akan mengingat apa yang kita sampaikan sekitar 80%.
karena dia sekaligus mempraktekannya dengan bantuan aplikasi Kahoot atau aplikasi Quizzes. Oke. Sedikit teori. Ini katanya UNESCO 2016, minat baca anak-anak Indonesia atau minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Ini menurut UNESCO tahun 2016. Mungkin saja sekarang sudah berubah. Saya ngambilnya dari UNESCO 2016. Artinya, dalam 1.000 orang, maka hanya 1 orang yang rajin membaca. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Ini menurut penelitian UNESCO, menurut data UNESCO. Walaupun datanya ini terhadap objeknya adalah perpustakaan. Di antara 1.000 orang, hanya 1 yang rajin membaca. Bayangkan kalau kita punya siswa atau kita punya mahasiswa, di kelas misal ada 30 sampai 40 siswa atau mahasiswa, kira-kira ada berapa persen siswa kita atau mahasiswa kita yang rajin membaca? Anggaplah 1, atau kalau 100% itu lebih bagus. Apa hubungannya dengan new normal? New normal di mana antara guru dan siswa tidak saling ketemu. Di mana siswa atau mahasiswa berada di tempat mereka masing-masing, sedangkan guru atau dosen berada di tempat masing-masing. Seandainya guru menyampaikan sebuah materi atau satu file dikasihkan ke siswa, kemudian guru memerintahkan atau menyuruhkan siswanya atau mahasiswanya untuk membaca. Pertanyaannya, apakah kira-kira siswa tersebut membaca materi yang diberikan atau mahasiswa membaca materi yang kita berikan? Kalau menurut penelitian UNESCO, maka ya bisa ditebak sedikit-sedikit lah. Kemudian, siswa dan mahasiswa belajar di rumah, pertanyaannya, apakah siswa atau mahasiswa membaca materi yang diberikan oleh guru atau dosen? Pertanyaannya, guru atau dosen memberi file. Pertanyaannya, setelah mereka baca, apakah mereka memahami materi atau file yang diberikan guru atau dosen? Apakah setelah disuruh membaca, disuruh memahami, apakah siswa atau mahasiswa dapat menuliskan apa yang mereka pahami? Beberapa kali dalam masa pandemi ini, saya mencoba melakukan uji coba terhadap mahasiswa. Saya kasih materi, satu file, filenya sekitar 1 atau 2 halaman Word. Saya suruh baca, saya suruh pahami. Kemudian, bagaimana caranya kita memastikan apakah mahasiswa kita atau siswa membaca materi yang kita beri? Kemarin saya coba tes. Materi saya beri, kemudian waktu pertemuan di Zoom, di awal masuk, langsung saya berikan tugas atau kuis menggunakan Kahoot. Dari sana, saya tahu berapa persen mahasiswa yang membaca dan berapa persen yang tidak membaca.
Sama dengan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ngasih materi, ngasih file, lewat WA boleh, atau lewat file, atau suruh baca anak-anak buku paket, atau buku pelajaran. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu mengukur berapa orang yang membaca atau berapa orang yang memahami apa yang mereka baca? Salah satunya bisa kita coba menggunakan dua aplikasi yang nanti akan kita bahas, yaitu Quizizz sama Kahoot. Biasanya cara yang saya berikan, apabila saya beri file, maka tesnya saya lakukan di depan. Kalau misalkan saya jelaskan, saya ngukur paham atau tidaknya mahasiswa atau siswa yang saya ajar, maka kuis saya lakukan di belakang, di akhir dari perkuliahan atau jam pelajaran. Dari sana kita bisa mengukur kemampuan siswa atau kemauan siswa dalam hal membaca atau kemampuan siswa dalam hal memahami materi yang kita sampaikan. Oke. Guru atau mahasiswa dalam masa pandemi ini sering memberikan tugas ke siswa atau ke mahasiswa. Kalau saya sebagai mahasiswa, kalau saya mengerjakan tugas, saya pengen sekali tugas yang saya kumpulkan ada feedback dari dosen atau dari guru saya. Agar saya tahu apakah tugas yang saya kerjakan sudah benar atau masih salah. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya pengen setiap kali saya mengerjakan tugas, langsung ada feedback dari dosen atau guru saya. Agar saya tahu apakah jawaban saya betul atau salah. Atau apakah tugas yang saya kumpulkan masih perlu perbaikan atau tidak. Saya dulu sebagai mahasiswa atau saya sebagai siswa, seringkali dikasih tugas, kumpulkan tugas, kemudian ya sudah selesai. Saya tidak tahu tugas yang saya kerjakan sudah betul atau masih salah. Sebaiknya, kalau saya sebagai siswa pengennya guru atau dosen, saya sebagai siswa, apa yang saya kerjakan langsung dapat respon. Agar saya tahu. Tapi kadang-kadang guru lupa. Ngasih tugas, siswa mengerjakan tugas, siswa mengumpulkan, setelah itu ya sudah. Siswa tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu betul atau salah. Akhirnya siswa tidak tahu sebenarnya mereka sudah benar atau mereka masih salah. Dengan kuis, dengan Kahoot, semua pekerjaan siswa akan langsung ada feedback-nya. Jadi siswa akan tahu jawaban mereka salah atau betul. Tujuannya agar mereka bisa segera memperbaiki. Atau mereka bisa memperbaiki pengertian mereka tentang materi yang disampaikan. Jika mereka mengerjakan tugas, mereka tahu mereka salah. Atau jika mereka melakukan tugas, mereka tahu mereka benar. Tapi terkadang siswa atau mahasiswa mengerjakan tugas, tapi tidak tahu pekerjaan mereka betul atau salah. Tiba-tiba di akhir semester ada nilainya. Dengan Quizizz, dengan Kahoot, maka semua pekerjaan siswa akan langsung ada feedback-nya. Jadi kalau mereka salah, kita sebagai pengajar bisa melakukan perbaikan atau kita bisa menjelaskan ulang. Siapa tahu saat pembelajaran atau saat perkuliahan, materi yang kita sampaikan tidak mereka pahami.
Oke, ada dua aplikasi yang saya gunakan. Di antara banyak aplikasi yang tadi. Di antara ada yang saya tuliskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 15 di antara media-media pembelajaran yang ada di internet. Kali ini saya gunakan dua, Kahoot dan Quiz. Ini tampilan Kahoot yang di sebelah kiri jika menggunakan handphone, dan yang di sebelah kanan tampilan dari Quiz jika menggunakan handphone. Kita bahas dulu kekurangan dan kelebihannya. Kahoot versi free, karena ada versi yang berbayarnya, dan Quiz itu free. Jika dibandingkan antara dua aplikasi ini, antara Kahoot dan Quiz. 1. Kelebihan Kahoot dibandingkan dari Quiz. Kalau Kahoot bisa dijalankan secara live. Quiz juga bisa dijalankan secara live, namun bedanya kalau Kahoot, Quiz soal dan jawaban hanya ada di layar host atau hanya ada di layar dosen atau guru. Sedangkan di laptop atau handphone siswa atau mahasiswa hanya ada kotak-kotak ini saja. Jadi semuanya mengerjakan secara bersamaan. Kelebihan dari Kahoot jika dibandingkan dengan Quiz. Kalau Quiz live, namun soal dan jawaban tetap ada di layar siswa atau mahasiswa masing-masing. Kelebihan Kahoot dibandingkan Quiz adalah live, di mana menjawab soal bisa secara bersamaan. Kemudian salah dan betulnya juga langsung. Jadi saat menjalankan soal, siswa salah, kita bisa menjelaskan ulang. Atau kita bisa menerangkan kembali di bagian siswa yang salah jawabnya. Artinya siswa langsung bisa dapat feedback dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian, kelebihan Kahoot dibandingkan Quiz. Laporan yang dihasilkan oleh Kahoot itu sangat terperinci jika dibandingkan dengan Quiz. Keunggulan dari Kahoot dibandingkan Quiz, lapornya sangat terperinci sampai poin, sampai di detik keberapa mereka menjawab, satu soal berapa poin, berapa yang salah, dan sebagainya. Itu keunggulan Kahoot. Kalau Quiz ada lapornya tapi tidak serinci punyanya Kahoot. Jadi keunggulan Kahoot dibandingkan Quiz adalah di bagian laporan. Tapi punyanya Quiz cukup. Cuma tidak serinci aplikasi Kahoot. Berikutnya, kelebihan dari Kahoot, dia bisa ngambil satu soal dari soal publik. Sedangkan Quiz, dia bisa mengambil soal, tapi yang diambil soal secara keseluruhan. Kalau Kahoot, kita bisa ngambil satu soal saja dari soal publik. Ini kan karena sifatnya online, maka soalnya masuk ke server Kahoot. Semua soal yang kita bikin masuk ke servernya Quiz. Jika soal yang kita bikin sifatnya publik, maka soal yang kita bikin bisa digunakan orang lain. Sama, soal orang lain pun jika sifatnya publik, maka soalnya bisa kita ambil atau kita pinjam. Karena Kahoot dan Quiz sifatnya online. Semua soal tersimpan di server Kahoot, semua soal tersimpan di server Quiz. Maka kita bisa menggunakan soal yang sudah ada atau soal orang lain yang ada di servernya Kahoot atau di servernya Quiz.
Dua-duanya bisa. Tapi kalau kuis bisa cuma ngambil satu soal saja. Kalau kuis ngambilnya satu soal secara keseluruhan. Kemudian, kelebihan dari Kahoot, dia bisa ngambil soal dari Excel. Sedangkan kuis tidak ada fasilitas ngambil soal dari Excel. Jadi kalau Kahoot kita bisa bikin soalnya menggunakan Excel, kemudian kita ekspor ke dalam Kahoot yang kita bikin. Sebaliknya, ini keunggulan dari kuis. Kalau Kahoot, soal atau jawaban yang salah tidak bisa disembunyikan. Sedangkan kuis, jawaban yang salah bisa kita sembunyikan. Siapa tahu kan soal jawaban yang salah kita sembunyikan dulu untuk kita bahas kemudian. Sedangkan Kahoot setiap kali mengerjakan, jawaban yang salah dan betul selalu kelihatan. Tidak bisa disembunyikan. Kalau kuis, benar atau salah, atau jawaban salahnya bisa kita sembunyikan dulu. Mungkin untuk kita bahas di kemudian waktu. Kalau kuis, bisa. Kalau Kahoot, yang salahnya tidak bisa disembunyikan. Berikutnya, kelebihannya kuis. Kalau Kahoot cuma ada 4 pilihan, sedangkan kuis bisa sampai 5 pilihan jawaban. Kalau Kahoot maksimal kita bisa memberi 4 pilihan jawaban, sedangkan kuis bisa sampai 5 pilihan jawaban. Itu kelebihan kuis. Berikutnya, Kahoot punya keterbatasan terhadap banyaknya karakter yang kita gunakan. Untuk soal cuma bisa 175 karakter. Untuk jawaban cuma sekitar 65 karakter. Untuk Kahoot, karakter yang bisa digunakan terbatas. Untuk soal maksimal cuma 175 karakter. Untuk pilihannya sekitar 65 karakter. Ini keterbatasan Kahoot. Sedangkan kuis, karakternya bebas. Soalnya mau sepanjang apapun masih oke. Masih bisa diterima oleh kuis. Pilihan seberapapun panjangnya masih bisa diterima oleh kuis. Yang terakhir, untuk Kahoot versi free. Ini versi free. Hanya bisa pilihan ganda, versi free. Kalau versi yang berbayar, banyak. Untuk versi free-nya, hanya bisa pilihan ganda. Sedangkan kuis, bisa pilihan ganda, bisa pilihan lebih dari satu jawaban, bisa esai pendek, bisa polling, dan bisa esai yang nanti di akhir pengerjaan soal kita periksa. Sedangkan Kahoot hanya bisa pilihan ganda jika versi free. Kalau versi berbayarnya sama dengan kuis. Tapi untuk masa pandemi ini, Kahoot menyediakan free untuk versi full-nya. Ini ada beberapa. Banyak lagi sebenarnya kalau dibandingkan antara dua aplikasinya, antara kuis dan Kahoot, plus dan minusnya. Kemudian, dua-duanya punya kekurangan bagi kita atau bagi siswa. Kekurangan dua-duanya adalah kedua-duanya harus online. Itu kekurangan kedua-duanya. Tidak bisa dikerjakan secara offline. Dua-duanya harus online. Ini kekurangannya. Beda kalau kita menggunakan Quiz Creator. Quiz Creator bisa dikerjakan secara offline. Jadi kita kasihkan file soal ke siswa. Bentuknya file, nanti siswa mengerjakan, nanti nilainya langsung
keluar saat siswa selesai mengerjakan soalnya. Kalau kuis, Kahoot, dua-duanya harus online. Jadi kalau ngasih tugas kuis, berarti siswanya atau mahasiswa kita harus punya jaringan internet. Plus minusnya. Jadi ibu bapak mau pakai Kahoot, ini plus minusnya, atau ibu bapak mau pakai kuis, ini plus minusnya. Tapi kalau ditanyakan kapan kita perlu menggunakan Kahoot, kapan kita perlu menggunakan kuis? Oke, kuis itu sangat bagus atau sangat baik jika sifat soal yang kita berikan bersifat PR atau tugas rumah, pekerjaan rumah, yang pengerjaannya waktunya panjang, maka itu lebih baik atau lebih bagus menggunakan kuis. Kalau misalkan kita punya rank waktu mengerjakan sehari atau 2 hari, maka yang menang adalah kuis. Tapi kalau kita mau langsung feedback, langsung berhadapan dengan siswanya, maka yang paling bagus kita menggunakan Kahoot. Jadi untuk PR, kuis yang menang. Untuk live atau langsung, Kahoot yang menang. Walaupun dua-duanya, Kahoot punya versi live dan punya homework, kuis punya versi live dan punya versi PR, tapi untuk PR, kuis yang menang. Untuk live, Kahoot pemenangnya. Ini tipe soalnya. Kalau kuis punya multiple choice, pilihan ganda. Kalau kuis punya checkbook, pilihan lebih dari 1. Kuis punya fill in blank, esai pendek. Misalkan soalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jadi siswa masukkan angka 2. Esai pendek. Kuis punya polling. Kuis punya open end, artinya esai yang kita periksa nanti di akhir atau setelah selesai pengerjaan. Ini kuis. Sedangkan Kahoot versi free-nya, dia ada tipe soal kuis, pilihan ganda, dia punya true or false yang free, tapi kalau yang versi berbayarnya, dia punya open end, sama dengan open end-nya kuis, dia punya puzzle, artinya menyusun atau mengurutkan versi yang berbayarnya. Dia punya polling, sama dengan kuis, punya polling, tapi kalau di kuis ini free, bisa kita gunakan. Kalau punya Kahoot, versinya versi berbayar. Dia punya word cloud, ini ngambil dari internet, dan dia punya slide, versi berbayarnya. Untuk versi free-nya, Kahoot punya pilihan ganda dan betul atau salah. Tapi kalau kita menggunakan versi berbayar, pilihannya banyak seperti punyanya kuis. Kalau kuis, semuanya free. Mode gamenya atau mode menjalankan kuis. Kahoot punya 2, kuis juga punya 2. 3 sebenarnya, ada praktisnya, ada latihan. Kalau teach, ini secara langsung atau live. Kalau versi assign, artinya PR. Kalau kuis, dia punya versi live, langsung, tapi soal dan jawaban tetap di handphone masing-masing siswa atau mahasiswa. Dia punya assign homework. Dia punya versi atau mode PR. Assign sama dengan PR, teach sama dengan play live. Kalau teach, soal dan jawaban hanya ada di layar guru atau di layar host, sedangkan di layar peserta cuma ada kotak
biru, merah, kuning, dan hijau. Jadi semuanya harus melihat ke layar guru atau ke LCD. Semuanya cuma ada pilihan di layar handphone atau di layar laptopnya. Sedangkan versi live-nya kuis, semua soal dan jawaban ada di layar masing-masing peserta. Sedangkan di layar guru atau di layar host cuma ada peringkatnya. Peringkat siapa paling tinggi dan sampai peringkat terbawah. Assign, gasan PR. Kalau praktis, ini gasan latihan. Latihan gasan yang bulah soalnya, yang bikin soal. Jadi kalau mau live, gunakan teach atau play live. Kalau mau PR, gunakan assign atau assign homework. Assign homework ini kita tentukan soalnya dibuka dari kapan dan berakhir sampai kapan. Sedangkan siswa terserah mengerjakannya kapan saja sesuai dengan jam yang ditentukan atau selama jam masih ada atau selama waktu masih ada. Oke, option game atau quiz untuk Kahoot. Dia punya beberapa settingan. Ada nickname generator. Kalau kita on kan, maka nama peserta itu diacak oleh Kahoot. Namanya diberi Kahoot. Kalau on. Kalau off, artinya namanya sesuai dengan yang dimasukkan peserta. Kalau hendak namanya sesuai yang dimasukkan peserta, kita off-kan. Tapi kalau namanya mau acak, kita on-kan. Dia punya pengaturan random. Pertanyaannya mau kita acak atau tidak. Misalkan kita bikin soal ada 10, soal yang keluar acak atau tidak. Kalau kita on-kan, maka soal yang keluar acak. Jika off, maka keluar soal sesuai urutan soal yang kita bikin. Dia punya pengaturan random answer. Jika on, maka pilihan jawabannya acak. Jika off, maka pilihan jawaban sesuai yang kita bikin. Dia punya pengaturan 2 step join. Artinya setelah peserta memasukkan PIN, maka dia akan diminta konfirmasi lagi. Yang ini boleh off, boleh on. Kalau off, berarti saat memasukkan PIN, peserta bisa langsung masuk. Kalau on, setelah masukkan PIN, peserta masuk, kemudian dia akan konfirmasi dulu sesuai dengan yang ada di layar host. Kemudian ada pengaturan otomatis, maksudnya ini. Soal berikutnya, mau langsung otomatis atau menunggu klik dari host dulu, atau menunggu klik dari guru dulu. Jadi misalkan ada 10 soal, jika kita on-kan, soal 1 selesai, semua siswa selesai menjawab, maka akan otomatis langsung dibukanya soal kedua. Jika on. Selesai soal kedua, otomatis akan keluar soal ketiga. Jika on. Yang ini. Jika off, maka selesai soal pertama, untuk masuk ke soal kedua, guru atau dosen harus klik tombol next dulu, baru bisa masuk ke soal kedua. Dan selanjutnya. Kalau kita mau langsung, kita tinggal on-kan saja. Jadi soalnya langsung jalan terus. Tapi kalau kita mau ada pembahasan, jadi setiap misalkan 1 soal, kan kelihatan nanti berapa orang yang salah, berapa orang yang betul. Setiap soal kita bahas dulu, maka sebaiknya off. Jadi selesai 1 soal, keluar jawaban berapa yang salah, berapa yang betul, kita bisa bahas dulu kira-kira kenapa siswa bisa salah.
kita tambahkan materi lagi, kita masukkan materi untuk menjelaskan soal yang salah tadi. Kita next, kemudian masuk soal kedua, siswa menjawab, kemudian nanti kelihatan berapa salah, berapa betul, kita bisa membahas lagi. Jadi setiap soal bisa langsung kita bahas. Sepertinya kalau seperti ini, itu lebih cepat masuk ke memorinya siswa. Karena mereka tahu salah, kemudian kita sampaikan apa yang betulnya, kita bahas lagi materinya, maka materi tersebut kemungkinan besar akan cepat disimpan di memori siswa. Karena dia pernah mengerjakan salah, kemudian dia tahu yang betulnya. Jadi boleh off, boleh on. Kalau on, jalan terus. Kalau off, satu soal selesai, kita bahas. Kita next, satu soal selesai, kita bahas lagi. Ini sangat bagus dalam pembelajaran. Kita kasih soal, siswa menjawab, kemudian tahu betul salahnya, kita bahas. Tahu betul salahnya, kita bahas. Jadi kita pun sebagai guru tahu, siswa sebenarnya sudah menerima materi kita atau belum. Atau seandainya kita beri file, kita suruh baca, kemudian kita jalankan kahoot, ketahuan mana siswa yang membaca materi dan mana siswa yang tidak membaca materi. Jadi kalau ketahuan salah, berarti dia tidak membaca materi. Berarti kita bahas. Soal kedua, jalankan lagi. Misalkan banyak yang salah, berarti banyak lagi yang tidak membaca materi yang kita beri, kita bahas lagi. Lebih bagus, ini off, tapi boleh on. Rejoin sebaiknya off saja. Ini biar tidak masuknya berulang-ulang. Ini punyanya Kahoot. Ini baik versi live ataupun versi assign. Versi PR. Untuk pengaturan kuis agak lebih banyak sedikit. Tapi hampir sama. Ada student attempt, artinya siswa diperbolehkan berapa kali masuk. Kalau unlimited boleh berkali-kali. Kalau satu berarti sekali saja. Name factory sama dengan punyanya Kahoot. Name generator, nama, acak, atau sesuai yang mereka masukkan. Ada pengaturan lagi. Nah, ini yang tidak dipunyai Kahoot. Kalau kita off-kan, maka jawaban salah tidak ditampilkan di layar peserta. Tapi kalau on, siswa tahu mana jawaban yang benar. Seandainya mereka menjawab salah, maka dia tahu mana yang benar. Kalau on, kalau off, siswa tidak tahu. So, answer in game. Tampilkankah jawaban yang betul atau tidak? Boleh off, boleh on. Terserah host atau terserah guru atau dosen. Kemudian, apakah siswa diperbolehkan untuk memperbaiki jawaban yang salah? Ini juga tidak dipunyai oleh Kahoot. Di kuis, siswa bisa memperbaiki jawaban yang salah. Ini juga, kalau di kuis bisa diatur, apakah ada nilai bonus setiap jawaban yang betul berturut-turut. Sedangkan Kahoot otomatis ada bonusnya. Kalau kuis bisa kita atur. Mau ada bonus atau tidak. Begini, kalau skornya Kahoot, kalau skor Kahoot begini, maksimal nilai misalkan 900. Ini jawaban pertama betul, ini bonusnya 0. Kemudian siswa betul lagi jawaban kedua, misalkan dapat nilai 930. Karena dia betul 2 kali, maka ini dapat bonus 100. Betul lagi. Misal, maka ini dapat bonus 200. Soal berikutnya 0, maka bonusnya direset ke 0 lagi. Jawab lagi, misalkan betul lagi. Bonus lagi 100. Betul lagi 200.
Ini tergantung kecepatan siswa menjawab juga. 300, betul lagi, bonus lagi 400, 500. Nah, di sini dia mentok di 500. Tapi kalau misalkan salah, poinnya 0, bonusnya direset ke 0 lagi. Ini punyanya Kahoot. Tapi kalau Kahoot otomatis ada bonusnya secara otomatis. Sedangkan kuis bisa kita atur. Kalau kita off-kan berarti nilainya murni dari betul salah tidaknya jawaban siswa. Kalau kita on-kan berarti kalau benarnya betul-betul siswa tersebut akan dapat bonus terus sampai dia salah kembali. Kalau dia salah, maka akan direset ke 0 lagi bonusnya. Timer, kalau di Kahoot otomatis ada. Kalau di quiz bisa kita atur mau ditampilkan atau tidak timernya. Tampilkankah peringkatnya? Kalau di Kahoot tidak ada pengaturan mau ditampilkan atau tidak. Kalau di Kahoot otomatis ditampilkan. Sedangkan di quiz mau kita tampilkan atau tidak terserah kita. Shuffle question sama dengan Kahoot. Pertanyaannya diacak atau tidak, kemudian ada pengaturan lagi, jawabannya diacak atau tidak. Oh, sorry. Kalau post game ini apakah siswa bisa melihat jawaban setelah selesai? Sedangkan yang redemption question, apakah siswa diperbolehkan untuk memperbaiki jawaban yang salah? Sedangkan yang answer post game, ini kalau sudah selesai mengerjakan quiz, apakah semua soal dan semua jawaban ditampilkan di akhir quiz? Kemudian tahu meme, sebaiknya di-off-kan saja. Oke, ini teorinya. Sekarang saya coba contohkan membuat quiz dan Kahoot-nya. Kahoot dulu, biasa masuknya ke kahoot.com. Untuk langkah-langkahnya ada di file materi yang saya beri, linknya ada di websitenya sini. Ada langkah-langkahnya. Biasa kita masuk ke kahoot.com. Dua-duanya simple. Antara Kahoot dan quiz, mendaftarnya simple. Kita daftar, langsung masuk. Tidak perlu konfirmasi ke email. Dia simple. Kahoot dan quiz, simple. Dua-duanya langsung bisa masuk setelah kita mendaftar. Alamatnya kalau kahoot.com, kalau quiz, alamatnya quiz.com. Kita daftar bisa pakai email dan langsung masuk tanpa perlu konfirmasi dulu ke email kita. Simple, dua-duanya sangat simple. Kahoot.com dan quiz.com. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi dua-duanya punya kekurangan harus online. Ini kekurangan dua-duanya. Ini tampilan ketika pertama kali kita masuk. Kalau mau ikut bisa langsung play. Tapi kalau mau bikin, kita login. Kalau belum punya, kita daftar dulu. Kita login. Kalau kita belum punya, berarti kita harus mendaftar dulu. Punya saya kebetulan sudah online, saya off-kan dulu. Kahoot.com.
Punya saya sudah online dua-duanya. Saya logout dulu. Kalau kuis tampilannya quiz.com. Ini tampilannya kuis. Sudah online juga, saya logout dulu. Kau.com. Oke, ini yang kalau baru atau belum pernah login ada sign up-nya. Kalau yang sudah pernah login, sign up-nya tidak ada, tidak ditampilkannya. Jadi kalau belum punya, kita bisa sign up, kita bisa daftar dulu. Versinya terserah, mau teacher, mau student, mau personal, mau profesional, semuanya hampir mirip-mirip. Misal kita pilihnya teacher. Kita maunya school, sekolah tinggi, atau administrasi, atau bisnis. Semuanya sama saja, ini cuma sekedar profile saja. Saya pilih misalkan school. Langkah-langkahnya ada di file yang saya kasihkan. Kemudian emailnya, masukkan email. Saya punya email yang... Masukkan password untuk masuk ke Kahoot-nya. Sign up. Quiz dan Kahoot simple. Daftar langsung masuk. Tidak perlu konfirmasi ke email dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan berbayar. Ada yang free, ada versi pro, ada versi premium, dan ada versi premium plus. Harganya $3 per bulan untuk yang pro. $6 per bulan untuk yang premium, premium plus, $6 per bulan. Kita bisa gunakan yang free. Tadi kan bedanya di bagian soal. Kalau free cuma bisa pilihan ganda atau betul atau salah. Saya gunakan yang free. Tapi untuk masa pandemi ini ada pro-nya digratiskannya. Nanti ada pengaturannya. Kita masuk yang ke free. Ini opsional, boleh kita beri. Ini nama profile saja. Ini cuma opsional, boleh kita langsung lewati. Cuma opsional. Ini tampilannya, waktu kita baru masuk. Tampilan awal baru masuk Kahoot. Sudah login kita. Ada 4 menu. Tapi yang menu paling sering kita gunakan, Kahoot untuk bikin soal, report untuk melihat report, atau create untuk bikin. Atau bisa juga bikin di menu Kahoot. Ini tampilan home-nya. Selama pandemi, Kahoot versi premiumnya digratiskannya. Kita bisa klik di sini. Kita bisa langsung dapat yang premium. Karena dia mendukung masa pandemi COVID ini. Maka yang premium digratiskannya. Ujarnya maaf pakai kata-kata bahasa Banjar. Premium for free until your school reopen. Jadi kita bisa dapat versi premium sampai
sekolah normal kembali. Jadi untuk sekarang Kahoot bisa digunakan versi premiumnya. Untuk bikin soal, kita masuk ke menu Kahoot. Langkah-langkahnya ada di file yang saya beri. Pakai handphone juga bisa. Sama menunya, ada menu My Kahoot, kemudian kita create new quiz. Oke, ini tampilan awalnya. Kita tidak punya soal sama sekali. Ini masih kosong. Kalau mau bikin, bisa add Kahoot atau create. Saya contohkan yang add Kahoot. Dua-duanya sama, antara create dan add Kahoot. Kahoot unggul versi live-nya. Kalau quiz, unggul versi homework-nya. Kita bikin new Kahoot. Ini tampilannya. Soal di sini maksimal 120 karakter. Bukan 175 ternyata. Maksimal 120 huruf. Untuk answer maksimal 75 huruf. Untuk jawaban 75 huruf maksimal. Jadi kalau misalkan kita bikin soal 120 dia mentok. Contoh, berapa hasil dari 1 ditambah 1? Pilihan, misalkan 1, 2, 3, 4. Tentukan mana pilihan yang betul. Tinggal kita centang. Tentukan soal ini waktunya berapa lama kita beri. Default-nya adalah 20 second. Tapi kita bisa atur sampai 240 second. Default-nya 20. Misal digunakan 60 second. Artinya siswa diberi waktu 60 detik untuk menjawab soal. Poin bisa kita atur minimal 0, default-nya 1000, maksimalnya 2000 poin untuk satu soal. Default-nya satu soal 1000. Sedangkan yang ini untuk free cuma bisa single. Kalau pakai yang premium bisa multi select. Kita bisa lihat di preview. Ini soalnya. Ini timer di sebelah kiri. Kemudian berapa orang yang sudah menjawab di sebelah kanan. Di layar peserta cuma ada kotak-kotaknya saja. Sedangkan angka-angkanya atau hurufnya adanya cuma di layar host atau guru. Kasih preview. Tambah soal. Add new question. Untuk yang free ada quiz dan true or false. Kalau yang premium ada beberapa. Kita pakai yang quiz saja. Misalkan manakah di bawah ini yang merupakan huruf kapital. Timernya berapa? Kita atur. Kemudian jawabannya. Kalau kita kada acak, tidak diacak berarti sesuai dengan pilihan yang kita bikin. Kalau diacak, urutannya teracak. Bagaimana kalau pengen memasukkan gambar ke soal? Tinggal kita masukkan ke dalam bagian tengah-tengah ini. Jawaban pun bisa bentuknya gambar. Kita tinggal pilih add image. Contoh, saya tambah soal baru, equation
Saya masukkan gambar ke dalam sini. Gampangnya tinggal ditarik. Kita buka soal. Saya punya foto. Misalkan ini. Tinggal kita masukkan. Kita bikin pertanyaan. Tinggal kita beri pilihan. Kalau di preview, gambarnya ada di tengah-tengah. Pilihan juga sama. Tinggal kita klik add image, kita masukkan gambarnya. Bagaimana kalau mau ngambil soal dari soal publik? Saya selesaikan dulu. Kalau mau ngambil soal dari publik, kan soalnya sifatnya publik. Kita pilih question bank. Kalau dari Excel kita pakainya import ini. Kalau kita ambil dari publik, kita klik, kemudian kita tuliskan soalnya, misalkan Presiden Indonesia. Maka banyak soal-soal ampun publik, punyanya publik yang bisa kita gunakan. Tinggal add, maka soalnya sudah masuk ke soal punya kita. Ini salah satu kelebihan Kahoot dibandingkan dari kuis. Dia bisa ngambil soal dari publik. Tinggal dituliskan kata kuncinya, kita bisa ambil. Question bank, kita tuliskan apa yang hendak dicari, apa yang mau dicari. Kemudian banyak soal pilihannya, tinggal diambil, tinggal add. Karena soalnya ini sifatnya publik. Ini kelebihan Kahoot dibandingkan kuis. Kahoot juga punya fasilitas menambahkan soal dari Excel. Tapi harus sesuai template-nya dengan template punyanya Kahoot. Kalau kita tidak punya, tinggal download. Download template. Bentuknya ini salah satu kelebihan Kahoot. Soal bisa dibikin menggunakan Excel. Kalau kuis, dia tidak punya fasilitas import Excel. Setahu saya. Mungkin saja sekarang sudah ada. Ini soal. Maksimal 120 karakter. Contoh soal. Pilihan pertama. Pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, maksimal cuma ada 4 pilihan. Kemudian limit atau waktunya. Kalau kita mau 1 menit, berarti 60, kita tuliskan 60. Kalau mau 2 menit, 240, dan sebagainya. Kemudian, jawaban yang benar, pilihan keberapa? Tinggal kita tuliskan angkanya. Misalkan yang benar adalah pilihan keempat. Tinggal simpan. Tinggal kita masukkan. Select file. Tadi filenya quiz template. Open. Upload. Oke, sekarang soalnya sudah masuk. Soal di Excel tadi masuk ke dalam Kahoot-nya. Jadi 2 kelebihan Kahoot, dia bisa ngambil 1 soal dari soal publik, dan dia bisa ngambil soal dari template Excel, dari soal Excel. Sedangkan kuis tidak punya.
Kalau sudah selesai, kita simpan. Bisa done atau kita setting dulu nama kuisnya. Deskripsi opsional. Sifat soal kita. Maunya public atau cuma buat kita. Kalau everyone, artinya soal kita jadi soal public. Tapi kalau tidak mau jadi soal public, only you. Artinya soalnya tidak kelihatan di public. Kalau everyone, berarti soal yang kita bikin sifatnya public, bisa digunakan juga oleh orang lain. Sudah selesai, tinggal done. Sekarang kita sudah punya satu soal. Untuk next soal di menu Kahoot. Kalau mau edit, tinggal klik edit. Oke, sekarang dicontohkan bagaimana cara memainkannya. Kita coba praktek dulu. Saya gunakan login punya saya. Bagaimana sih tampilannya kalau Kahoot versi live? Kemudian bagaimana kalau versi assign? Saya login dulu dengan akun punya saya. Kalau yang versi free, versi live-nya maksimal cuma bisa 40 peserta. Sedangkan yang versi premium bisa sampai 2000 peserta. Kalau yang versi free cuma 40. Oke, untuk menjalankan kuisnya, kita bisa klik di kuis yang mau dijalankan, pilih assign kalau mau PR, pilih teach kalau mau yang live. Kita contohkan yang live. Yang teach, Bapak Ibu yang pengen nyoba, silakan buka web Kahoot-nya. Kalau mau nyoba jadi peserta kuisnya, misal, apa sih yang ada di layar peserta? Silakan buka web Kahoot, atau silakan buka aplikasi Kahoot kalau ada di Android. Ada pengaturan random, terserah, saya gunakan yang off, yang on, random answer on, step join, request off. Oke, Bapak Ibu silakan. Kalau mau nyoba, saya coba menggunakan handphone. Ini tampilan di layar guru atau di layar peserta. Kemudian ada pin. Jadi kalau peserta, kalau siswa mau ikut ke kuis, siswa bisa masuk ke website Kahoot, kemudian play, ada satu yang masuk, Iwan, Budi Rahmani sudah masuk, Simon, ini total playernya, ini nama-nama peserta yang sudah masuk. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kayak bagaimana tampilannya, silakan Bapak Ibu masuk. Ini kita masuk pinnya 848403. Enter. Ini dari sisi peserta atau siswa kita. Kemudian masukkan nickname, namanya. Namanya sudah masuk.
Oke, saya tunggu 5 menit dulu. Kalau sudah, saya start. Kalau yang mau tahu, silakan masuk ke Kahoot, kemudian play, kemudian masukkan PIN-nya. 5 menit lagi, saya akan start. Ini jumlah peserta 13, atau jumlah siswa kita yang sudah masuk. Kalau misalkan siswanya sudah semuanya masuk atau sudah siap, tinggal kita start. Sedangkan dari sisi siswa, kalau menunggu, ini dia dalam tahap menunggu. Ini berarti siswa sedang menunggu kuisnya dimulai. Kuis tidak punya versi live seperti ini. Ini salah satu keunggulan dari Kahoot, dia punya versi live. Sehingga kita tahu mana siswa yang betul, mana siswa yang salah. Kalau misalkan di kelas. Oke, 3 menit lagi saya play. Kita simulasikan. Kalau misalkan generator, maka namanya ini akan dikasih Kahoot, namanya acak. Biasanya nama-nama hewan. Dua menit lagi kita mulai. Untuk yang di YouTube, sepertinya tidak bisa ikut, karena di YouTube ada delay beberapa detik. Kalau yang di Zoom bisa masuk, karena tanpa delay. Kalau di YouTube, delay beberapa detik. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Kita simulasikan. Ini tampilan dari host atau guru, dan ini tampilan dari peserta atau siswa atau mahasiswa. Oke, saya mulai. Yang lainnya bisa melihat dari layar browser saya yang satunya. Masih ada? Masih ada? Oke, saya tunggu. 42. 43. Kalau 2 step setelah masuk, dia akan konfirmasi dulu kode-kode di layar host untuk memastikan yang masuk itu adalah orang yang benar, bukan orang yang tidak diundang masuk ke dalam layar kita. Oke, sudah, saya simulasikan. Start. Di layar host, pertanyaan cuma ada di layar host. Sedangkan di layar peserta cuma ada kotak-kotak saja. Di layar, sebentar. Di layar peserta cuma ada kotak-kotak ini saja. Soal dan jawaban ada di, ternyata soalnya soal yang gampang ini. Di layar peserta cuma ada kotak merah segitiga, biru jajaran genjang, kuning bulat, hijau kotak. Peserta tinggal klik. Saya contohkan, saya jawab. Saya jawab, misal saya jawab. Ini saja. Ini berarti menunggu waktu habis atau ini waktu. Timernya habis, maka otomatis berhenti.
Ini tampilan jika siswa salah menjawab, layarnya merah. Kalau layar siswa hijau, berarti betul. Dari jawaban ini, ada 12 orang yang betul dan ada 19 orang yang salah. Dan sisanya tidak menjawab. Nah, kalau ini, setiap satu soal kita bahas. Soal selesai, ini kan ketahuan. Yang banyak salah menjawab lebih dari separuh. Berarti di kelas tersebut perlu kita jelaskan kembali. Karena terlalu banyak yang salah. Kalau yang salahnya cuma sedikit, 10%, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau salahnya banyak, berarti kita yang menjelaskan kurang oke. Berarti kita perlu jelaskan ulang lagi. Yang salah bukan siswa, tapi guru yang menjelaskan. Tapi kalau yang kayak gini, memang soalnya terlalu gampang. Soal berikutnya akan kelihatan yang paling cepat menjawab dan betul nilainya tinggi. 933 ini artinya dia menjawab di bawah 10 detik. Semakin lambat menjawab, nilainya semakin rendah. Untuk posisi peserta bisa dilihat di layar masing-masing. Ini saya di posisi 23. Biasanya siswa tertantang. Kalau peringkatnya rendah, dia akan cari yang tinggi. Ini peringkat punya saya 23. Berarti kalau bagus. Ini peringkatnya, semakin cepat semakin bagus. Semakin betulnya berturut-turut, maka nilainya semakin tinggi karena bonusnya semakin tinggi. Soal berikutnya, kita coba lagi. Next. Soal hanya ada di layar host, sedangkan di layar peserta kuis hanya ada kotak merah, biru, dan kuning. Ini total yang menjawab, dan ini timernya. Sebelah kiri timer, sebelah kanan berapa orang yang sudah menjawab. Di layar peserta akan kelihatan soal keberapa dari berapa soal. Oke, saya juga akan menjawab. Ini saya yang ngajar, jangan sampai saya yang salah. Saya yang menjawab. Ya, saya jawab. Kita tunggu. 6 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kalau betul, layar peserta akan warna hijau dan ada poinnya untuk soal tersebut. Dan ada peringkatnya. Peringkat saya tadi 23, sekarang 24, malah turun. Padahal saya menjawab betul. Artinya ada yang lebih cepat dari saya menjawabnya. Saya betul, tapi peringkat ternyata malah turun. Nah, kalau kita ngajar, kita jelaskan, kita kasih soal, tapi ternyata yang menjawab salah masih banyak, artinya kitanya yang menjelaskannya tidak oke. Ini kan yang betul 21, yang salah lumayan banyak. Berarti materi kita yang menjelaskan materi masih kurang oke. Berarti kitanya yang salah, bukan pesertanya. Bukan pesertanya yang salah. Oke, peringkatnya berubah lagi. Jadi kadang-kadang siswa semakin terpacu melihat peringkat. Sekarang MR naik, yang tadi turun ke bawah. Oke, simulasi yang ketiga. Terkadang
Tadi mulainya jam berapa? 11. Oke, 22, 23. Kita lihat apakah ada yang betul. Ternyata ada 2 orang yang betul. Berarti oke. Ini cuma logika saja. Oke, saya next saja. Anggaplah sudah oke. Next. Peringkat semuanya salah. Next. Saya lewat saja. Kita skip saja. End game. Setelah selesai, akan kelihatan peringkatnya. Kemudian, kalau kita melihat report, kita bisa kembali ke halaman Kahoot-nya. Ada report. Kita bisa melihat report secara rincinya di tab atau menu report. Ini reportnya. Report bisa kita download. Bentuknya dalam bentuk Excel. Dari report kelihatan mana yang salah, mana yang betul, berapa poinnya, dan sebagainya. Ini contoh report dari Kahoot. Contoh report dari Kahoot. Ini contoh reportnya. Ada final score. Nama ini berapa betulnya, berapa salahnya, kemudian total skornya berapa. Kelihatan. Kemudian ada report per soal. Ini kita bisa mengevaluasi soal yang kita bikin. Berapa orang yang salah, berapa orang yang betul. Kemudian ada report keseluruhan. Yang tidak dipunyai oleh kuis adalah report per satu soal. Kalau report yang dimiliki oleh kuis, ini contohnya. Dia cuma punya 2 tab, dia punya peringkat, dan dia punya per soal. Tapi dia tidak punya per butir soalnya. Kalau Kahoot, dia punya per butir soal. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Waktu kita sampai jam 12 sebenarnya. Saya lupa waktu. Bapak Ibu, silakan kalau ada bertanya, silakan hidupkan mic-nya. Untuk kuisnya sepertinya kita mungkin akan atau ada webinar berikutnya. Ada pertanyaan? Karena waktu kita sudah melewati, seharusnya sudah jam 12.07 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, ada bertanya, penskoran itu di mana? Oke. Penskoran, kalau Kahoot, ini ada skor. Di tab paling belakang, ada raw report data untuk Kahoot.
Dia punya tab paling belakang. Ini penskorannya. Dia punya raw data. Ini terlalu besar. Ini. Di tab paling terakhir. Namanya, ini saya hapus saja biar kelihatan. Biar bisa di zoom. Nama peserta, kemudian dia betul atau salah, skornya 0, skor tanpa bonus, kemudian total skor. Betul, salah, skornya. Skor tanpa bonus. Dan skor, total skor. Di Kahoot dia punya di tab paling akhir. Ini untuk keseluruhan. Untuk per soal, berarti di tab per soalnya. Akbar Ramadan misal, skornya 1600, dia menjawab di detik ke 4,1. Alipia Putri, dia menjawab di detik ke 6,5. Skor poinnya 0, artinya dia menjawab salah. Desi Ayu, dia betul. Skornya 1065, total skor setelah dihitung dengan 1, 2, 3, 4, 5, dia menjawab di detik ke 42. Kalau punyanya quiz, dia tidak punya skor. Dia cuma ada total skornya saja. Tapi soal skor per soal tidak ada. Kemudian, dapatkah Kahoot ke Google Chrome? Bisa. Ke GC Google Classroom ya? Bisa. Ada fasilitas buat ke Google Classroom. Kahoot punya, Quiz punya. Jadi bisa kita langsung linkkan. Tapi tipenya yang assign. Yang assign ada fasilitas buat connect ke Google Chrome. Kalau kita pengen ke Google Chrome. Yang assign dia punya pilihan dikonekkan ke Google Chrome. Coba simulasi Pak, oke. Play, assign, settingnya, timer dan sebagainya, random atau tidak, generator atau tidak. Kita klik, ini waktunya, sampai kapan? Misal sampai Tuesday, tanggal 30, jam berapa? Kemudian kita klik quiz assign. Nanti dia ada pilihan dikoneksikan ke Google Classroom. Masih muter-muter. Oke, ada pertanyaan. Misalkan di tengah-tengah siswa mengerjakan terputus karena jaringan, misalkan, oke, bisa disambung sebaiknya dengan nama yang sama. Kalau dengan nama yang sama, maka nilainya biasanya akan diakumulasinya. Sama persis, besar kecil hurufnya. Tapi kalau dia masuk kembali dengan nama yang berbeda, maka akan ada dua nama di tab reportnya. Berarti kan kita harus menjumlahkan di akhirnya nanti. Karena ada dua nama dengan orang yang sama dengan dua nama, tapi masing-masing punya nilai. Berarti nilainya kita akumulasi. Tapi kalau kita masuk dengan nama yang sama, biasanya tetap diakumulasinya. Dianggapnya lanjut. Oke, ini bisa dimasukkan ke Google Classroom. Di-share ke Google Classroom. Untuk yang assign. Skor ideal yang diambil apakah skor berdasarkan benar saja? Tergantung. Kalau kita mau memotivasi siswa, sebaiknya pakai skor bonus. Jadi siswa dia saling berlomba untuk berada di posisi atas. Biasanya siswa semakin senang kalau skornya kita kasih bonus
dia akan cepet-cepetan. Dan kadang-kadang ada siswa yang tidak mau mencontekkan. Dia takut nilai punya dia dicontek, maka dia nilainya jadi jelek. Misal, si A, dia menjawab 1, 2 betul, ketiga salah, maka bonus reset. Si B, misalkan 2, 3 betul, yang ketiga dia nyontek dan betul, maka bagusan nilai yang B bakalan. Karena dia dapat nilai bonus terus ditambahkan. Untuk memula, manakah yang lebih mudah antara kuis dan Kahoot? Kalau untuk homework, tetap ke kuis. Tapi untuk live, Kahoot. Lebih simpel mana? Simpel Kahoot. Kahoot lebih simpel. Bagi saya. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan kuis, kuis. Tapi kalau saya biasanya, kalau untuk tugas yang diberi waktu beberapa lama, maka saya pakainya kuis. Tapi kalau misalkan live, biar bisa ada pembahasan langsung, maka yang saya gunakan Kahoot. Kahoot ini biar bisa digunakan pembahasan secara langsung. Jadi kalau ada siswa salah menjawab, bisa langsung kita bahas. Kalau misalkan siswa banyak yang salah menjawab, berarti kita salah menjelaskan. Harus kita jelaskan ulang. Jadi Kahoot unggulnya jika digunakan secara live. Karena kita bisa ada pembahasan. Karena kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Siswa juga tahu dia salahnya di mana. Atau misalkan ada soal yang masih ambigu, biasanya siswa akan bertanya. Di situ pun akan ada pembahasan lagi. Maka kelas akan semakin hidup. Karena siswa bisa, apalagi kadang-kadang siswa, dia merasa benar, tapi dia menjawab salah. Biasanya siswa bertanya, kenapa saya salah? Nah, di sana bakal ada pembahasan dan diskusi yang baik. Karena kita bisa langsung ada feedback-nya. Beda kalau kita ngasih tugas, tidak kita nilai atau nilainya lama, feedback-nya lambat, akhirnya siswa tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. Oke? Apakah video guru bisa ditampilkan di Kahoot? Bisa. Bisa. Tinggal kita masukkan kayak sama seperti memasukkan gambar tadi. Video bisa masuk. Di quiz juga bisa. Jika nilai quiz masuk bobot 15%. Oh, ini. Oke, kalau penilaian tidak bisa. Kalau nilai skornya tidak bisa langsung masuk ke classroom. Kita hanya bisa melingkan ke classroom soalnya. Tapi untuk penilaiannya tidak masuk ke penilaian classroom-nya. Itu yang tidak bisa. Sama kuis juga tidak bisa. Kan salah satu, kalau saya merasakan salah satu kekurangan classroom, kita tidak bisa bikin soal pilihan ganda seperti ini. Classroom itu bagus. Gasan kita share materi dan share tugas. Tapi untuk pilihan ganda, saya rasa sekarang belum ada. Setahu saya. Maka itu salah satu kekurangannya Classroom. Google Classroom. Kita bisa bikin soalnya pakai Google Form, tapi nilainya tidak terkoneksi ke Google Classroom. Itu salah satu kekurangan dari Google Classroom. Oke, pertanyaan yang sering terjadi ke siswa. Jaringan tidak terlalu bagus. Kalau seperti ini, saya sarankan menggunakan browser. Siswa sebaiknya menggunakan browser. Jangan menggunakan aplikasi Android. Karena lebih ringan jika menggunakan browser daripada menggunakan aplikasi di Android. Memang simpel menggunakan aplikasi Android, tapi biasanya sering terputus. Karena Android jaringannya harus baik. Jadi sebaiknya menggunakan browser saja. Kalau misalkan kita menggunakan Android, putus, maka aplikasinya tertutup. Tapi kalau kita menggunakan browser, jaringan terputus, tapi browser kita masih terkoneksi. Sebaiknya menggunakan browser daripada menggunakan aplikasi di Android. Kalaupun kita pakai Android, sebaiknya masuknya pakai browser, bukan aplikasi Kahoot Android-nya. Dalam mengerjakan soal kuis, kalau waktu soal sudah habis, apakah nilai soal
berkurang. Tidak. Nilai soal tidak berkurang. Nilai tidak akan berkurang walaupun waktunya habis. Tapi kalau waktunya habis, ya kita tidak bisa membuka lagi. Kita tidak bisa atau peserta tidak bisa masuk ke kuisnya lagi karena waktunya habis. Ada lagi? Waktu kita sudah 12.18. Sebenarnya saya pengen mencontohkan kuis. Ternyata waktunya tidak cukup. Mungkin di lain waktu ada lagi untuk khusus kuis. Malah harusnya ada pembahasan tentang absen Kahoot, tentang live-nya classroom, tentang live-nya kuis, sama homework-nya quizzes. Tapi waktu kita ternyata tidak cukup. Untuk absen dibuka di mana? Absennya pendaftaran. Waktu pendaftar itu sudah dianggap absen. Oh, di YouTube juga ada kalau mau absen. Chat di Meet juga sama, akan disimpan oleh operator. Bisa dijadikan absen. Oke. Harusnya ada kuis, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Mungkin nanti ada sesi khusus buat kuis. Karena waktu kita sudah melewati batas, saya rasa webinar hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika target saya sampai kuis ternyata waktunya tidak mencukupi. Dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.